Perkenalkan, nama saya Aldi Loing dari program studi Sistem Informasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang main computer symbiosis, on distributed communication networks, dan a protocol for packet network intercommunication. Yang pertama yaitu main computer symbiosis. Simbiosis manusia komputer merupakan perkembangan yang diharapkan dalam interaksi kooperatif antar manusia dan komputer elektronik. Ini akan melibatkan hubungan yang sangat erat antara manusia dan anggota elektronik dan kemitraan. Tujuan utamanya adalah yang pertama, untuk memungkinkan komputer memfasilitasi pemikiran formulasi seperti yang sekarang memfasilitasi solusi dari masalah yang dirumuskan. Dan yang kedua, untuk memungkinkan manusia dan komputer untuk bekerja sama dalam membuat keputusan dan mengendalikan situasi yang kompleks tanpa ketergantungan yang tidak fleksibel pada program yang telah ditentukan. Dalam kemitraan simbiosis yang diantisipasi, laki-laki akan menetapkan tujuan, merumuskan hipotesis, dan menentukan kriteria dan melakukan evaluasi. Mesin komputasi akan melakukan pekerjaan rutin yang harus dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi wawasan dan keputusan dalam pemikiran teknis dan ilmiah. Analisis awal menunjukkan bahwa kemitraan simbiosis akan melakukan operasi intelektual jauh lebih efektif daripada yang dapat dilakukan oleh manusia sendiri. Prasyarat untuk pencapaian asosiatif kooperatif yang efektif mencakup perkembangan dalam pembagian waktu komputer, dalam komponen memori, dalam organisasi memori, dalam bahasa pemrograman, dan dalam peralatan input dan output. Selanjutnya yaitu on distributed communication networks. Memorandum ini yang pertama dalam seri berjudul On Distributed Communication, memperkenalkan konsep sistem dan menguraikan persyaratan dan pertimbangan desain sistem komunikasi data digital berdasarkan konsep terdistribusi, terutama yang berkaitan dengan implikasi sistem tersebut pada tahun 1970-an. Secara khusus, memorandum diarahkan untuk memeriksa penggunaan redundansi sebagai salah satu sarana untuk membangun sistem komunikasi untuk menahan serangan musuh yang berat. Sementara sistem komunikasi yang sedikit dapat bertahan dan dapat diandalkan merupakan minat utama bagi mereka yang berada di militer yang peduli dengan mengotomatisasi fungsi komando dan kontrol. Gagasan dasar juga menarik bagi perencana dan perancang sistem komunikasi yang memiliki kebutuhan untuk mengirimkan data digital dan lain-lain. Selanjutnya yaitu a protocol for packet network intercommunication. Sebuah protokol yang mendukung berbagai sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda disajikan. Protokol menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan, transmisi, pengurutan, kontrol aliran, pengecekan kesalahan ujung ke ujung, dan pembuatan dan penghancuran koneksi proses ke proses yang logis. Beberapa masalah implementasi dipertimbangkan dan masalah seperti pertujuan internet work, akuntansi, dan batas waktu diekspos. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.